Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Itta Kitafuzi Arif, Bagas Arya Mahendra, Muhammad Ardito Arya Wibowo, Salwa Salsabila, dan Nur Syafika. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Nusantara. Ada beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, kondisi Nusantara sebelum masuknya Islam. Kedua, teori masuknya Islam di Nusantara. Ketiga, tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Dan yang keempat, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Oke, lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu kondisi Nusantara sebelum masuknya Islam. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Dan sebelum Islam masuk pada abad ke-15 dan ke-16 di wilayah Nusantara, terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, diantaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, kesenian, dan sastra. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah gambaran situasi dan kondisi wilayah Indonesia sebelum kedatangan agama Islam, yaitu yang pertama, letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Iklim disertai angin musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk seperti pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Yang kedua, keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Namun di wilayah yang lain, di mana masyarakat tidak tersentuh agama Hindu dan Buddha, mereka masih mempertahankan agama asli, yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Serta mereka juga masih mempertahankan kepercayaan dinanisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Setidaknya ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang politik dan pemerintahan masa menjelang berdaulatnya sebuah pemerintahan bercorak Islam. Yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat di wilayah Nusantara. Tidak hanya itu, perdagangan pun juga menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Selain perdagangan dan pertanian, kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Dan yang terakhir, sastra dan kesusastraan. Tiap-tiap daerah ditemukan deretan naskah-naskah yang sangat penting sebagai sumber sejarah. Ada cerita Parahyangan, Paratokan, Sutasoma, Negara Kertagama, Arjuna Wihawa, dan masih banyak naskah dan kitab lainnya. Ini menandakan bahwa pada zaman dahulu pun sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat telah bisa menghasilkan karya-karya. Yang selanjutnya ialah teori masuknya Islam di Nusantara. Para ilmuwan dan ahli sejarawan memiliki
beberapa pendapat yang berbeda tentang bagaimana dan asal mulanya agama Islam bisa masuk di wilayah Nusantara. Dalam hal ini, para ilmuwan dan ahli sejarah sejarahnya memiliki 3 teori. Yang pertama ialah teori Gujarat, yang kedua ialah teori Mekah, dan yang ketiga ialah teori Tiongkok. Yang pertama itu ialah teori Gujarat. Pencetus pertama teori ini ialah seorang sarjana Universitas Leiden, Belanda. Sarjana ini bernama Penapel. Dia mengaitkan asal muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan sekitar Malabar. Menurutnya, Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang awalnya bermigrasi dari tanah Arab lalu menetap di wilayah India, khususnya di sekitar daerah Gujarat dan Malabar. Dan beberapa waktu kemudian, para orang-orang Arab ini berdagang ke wilayah Nusantara dan mengenalkan Islam kepada penduduk sekitar Nusantara, khususnya ialah penduduk sekitar pelabuhan penting seperti Aceh dan kota-kota penting sekitar Malaka. Yang kedua, teori ini dikemukakan oleh para sarjana muslim, di mana diantaranya adalah Profesor Hamka. Sejarah masuknya Islam di Indonesia pernah dibuat sebuah seminar yang berada di Medan pada tahun 1963, di mana dalam seminar tersebut mereka para ulama berpendapat bahwa Islam telah datang ke Nusantara dari abad ke-7, di mana agama Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab yang mayoritasnya berasal dari Hadramaut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jalur perdagangan internasional yang menghubungkan beberapa kerajaan besar pada masa tersebut, yang mulai dari Kekhalifahan Bani Umayyah di Arab, Kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara, dan dinasti Tang di Cina. Meskipun teori Maka memiliki argumen yang lebih kuat dibandingkan teori Gujarat, teori ini diragukan dikarenakan kurangnya catatan peran bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Lalu yang ketiga ialah teori Tiongkok. Teori ini dikemukakan berdasarkan catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Jawa. Arnold pun mengatakan bahwa pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ketika itu mereka mendominasi perdagangan Barat dan Timur sejak berabad-abad, dari awal abad ke-7 hingga awal ke-8 Masehi. Dalam sumber-sumber yang berasal dari Cina disebutkan bahwa pada abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Yang pertama adalah perdagangan. Di antara cara Islami di Indonesia atau Nusantara pada awalnya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kondisi masalah lalu di mana Indonesia menjadi salah satu wilayah yang di mana itu menjadi jalur perdagangan internasional dari barat maupun timur, di mana pada saat itu banyak juga ialah pedagang dari benua Asia Barat, yaitu seperti Arab, Persia, dan India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia tuh ya Nusantara. Penggunaan cara menyebarkan agama Islam model ini sangat menguntungkan. Hal itu menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Arab, Gujarat maupun Persia. Cara kedua yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia ialah dengan melalui pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, kiai, dan bahkan sultan turut berperan besar dalam proses Islamisasi di wilayah Nusantara.
di mana mereka menyebarkan agama Islam melalui institusi pendidikan, yaitu dengan cara mendirikan pondok, lalu sekolah, dan bahkan majelis-majelis taklim di berbagai tempat di sekitar masyarakat. Hal-hal ini ialah dengan memudahkan proses islamisasi terjadi, sehingga saat masyarakat yang telah lama belajar di pondok itu kembali lagi ke kampung halamannya, maka secara tidak langsung para murid-murid kiai atau guru-guru agama yang telah belajar tersebut menjadi tokoh agama dan ikut meneruskan dan menyebarkan agama Islam dan ilmu-ilmunya yang telah ia pelajari. Yang ketiga ialah melalui perkawinan. Metode perkawinan merupakan salah satu cara penyebaran agama Islam yang paling mudah, dan metode perkawinan inilah ada cara yang digunakan oleh para pedagang-pedagang Arab pada awal-awal masa kedatangan Islam, di mana para pedagang ini akan menikahi gadis setempat lalu menetap dan tinggal di wilayah Nusantara, di mana mereka akan dengan melalui proses penyebaran Islam dengan cara perkawinan ini, lambat laun timbullah kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan yang bercorak Muslim di seluruh penjuru Indonesia, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, dan Kerajaan Goa Talo. Yang terakhir ialah melalui kesenian. Metode islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, dan seni sastra itu merupakan salah satu cara metode penyebaran Islam, yang dimana metode ini menggabungkan nilai-nilai ajaran agama Islam dengan nilai-nilai budaya setempat. Misalkan seperti yang terlihat pada Masjid Agung kuno Demak, lalu seperti Masjid Agung Banten, Baitur Rahman Aceh, lalu seperti dan sebagainya. Lalu seperti yang kita lihat pada kesenian gamelan yang diajarkan oleh Sunan Bonang, dan seperti yang kita lihat di bagaimana Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui wayang kulit, seperti itu. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang ada di Nusantara. Yang pertama, tokoh penyebar agama Islam di Pulau Sumatera. Tokoh yang pertama yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera. Sebelum memeluk agama Islam, beliau bernama Merah Silu, merupakan hikayat raja-raja Pasai Raja. Sultan Malik As-Saleh masuk agama Islam karena beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Beliau merupakan sultan dari Kerajaan Samudra Pasai. Setelah Sultan Malik Al-Saleh memeluk agama Islam, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Samudra Pasai ini yang dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh menganut ajaran-ajaran agama Islam. Dan Sultan Malik Al-Saleh juga banyak mengirimkan para ulama serta mubaligh untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, banyak juga ulama yang menimba ilmu agama di Samudra Pasai. Tokoh yang kedua, tokoh penyebar agama Islam yang berasal dari Pulau Sumatera, yaitu Sultan Alauddin Riyayat Shah. Sultan Alauddin Riyayat Shah adalah salah satu sultan dari Kesultanan Aceh. Beliau merupakan sultan ke-10 dari Kesultanan Aceh. Era pemerintahannya menjadi salah satu era penting dalam sejarah di wilayah Asia Tenggara, karena pada masa